Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wassahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jemaah sekalian, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kemarin kita 2 kali pertemuan tidak bisa nggak bisa kajian ya, karena ada 1-2 hal. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis yang mulia ini, meskipun tempatnya beda ya, tapi semoga ini justru akan memberikan keberkahan yang lebih untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas sebuah tema, yaitu tentang masa remaja Rasulullah SAW, tentang rihlah Rasulullah SAW pertama ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib, dan kisahnya dengan pendeta Bahira atau pendeta Buhaira. Nah, sekarang tema kita masih tentang masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhtiarnya dalam mengais rizki. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa mudanya, di masa remajanya itu bekerja sebagai pengembala domba dengan imbalan yang kecil. Bukan artinya Rasulullah SAW menggembala domba bukan dombanya sendiri ya, tetapi dombanya para penduduk Mekah. Jadi statusnya Rasulullah SAW ini sebagai sebagai ajir, sebagai pegawai, sebagai petugas gitu ya. Ajir itu orang yang diberikan upah. Jadi pegawai upahan, diperintahkan atau diberi tugas untuk menggembala domba, kemudian sebagai imbalan diberikan upah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam." Kata Rasulullah SAW, Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan semuanya pernah menggembala domba. Al-ghanam, domba-domba. Semua nabi. Kata Rasulullah, semua nabi mesti dulunya pernah menggembala domba ya. Faqala ashabuhu, para sahabat Nabi kemudian bertanya, wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah menggembala domba dulu? Kata Rasulullah SAW, na'am, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Kata Rasulullah, dulu aku menggembala domba-domba dengan imbalan qararit. Qararit itu artinya uang yang sedikit ya, upah yang kecil ya. Li ahli Makkah, domba-domba milik penduduk Makkah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kenapa domba gitu kan? Dan mengapa semua nabi itu menggembalanya domba, tidak binatang yang lain? Nah, tentu di sini ada hikmah, ada rahasianya, ada hikmah. Ya, dari hal ini ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari Rasulullah SAW ya, yaitu terkait adab dan kepekaan Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah SAW
hidup bersama pamannya atau di bawah asuhan pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini bukanlah orang yang kaya banget gitu ya, bahkan bisa dikatakan pas-pasan. Terlebih lagi anaknya banyak, hidupnya secara kekayaan pas-pasan, kemudian anaknya banyak, ditambah lagi Rasulullah SAW ikut gabung di situ, makan bareng, ya hidup bareng. Nah, Rasulullah SAW dari masa kecilnya itu sudah memiliki kepekaan yang sangat bagus. Artinya meskipun masih kecil tapi sudah pandai merasa, tidak ingin merepotkan, tidak ingin menjadi beban. Sehingga meskipun beliau masih kecil ketika itu berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan keringanan kepada pamannya. Sehingga Muhammad SAW yang masih kecil ini berusaha untuk membantu meskipun gak banyak, karena kalorit tadi sedikit ya, sedikit sekali, mungkin gak cukup untuk makan sebulan, gak cukup gitu kira-kira. Tapi seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, wahai pamanku, memang aku tidak bisa memberikan yang banyak, tapi setidaknya inilah yang aku bisa lakukan untuk meringankan beban ekonomi pamannya Abu Thalib. Sehingga Rasulullah SAW menggembala domba tadi ya, menggembala domba. Nah, Syekh Al-Buti juga mengambil hikmah atau nasihat daripada kisah ini. Beliau mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya penghasilan adalah yang dihasilkan dari keringat sendiri. Sebaik-baiknya penghasilan adalah penghasilan yang diraih dari keringat sendiri. Ada sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW bahwasanya dengan nada yang sama, dengan makna yang sama ya. Sebaik-baiknya yang dimakan oleh anak Adam adalah makanan yang dihasilkan dari tangannya atau kerjanya atau keringatnya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa kana nabiyyuna Daud, dan dulu nabi kita Daud alaihissalam, kana ya'kulu min amali yadihi. Nabi Daud ya, itu makan, untuk makan sehari-hari itu uangnya atau makanannya diambil, dibeli dengan hasil usaha kerjanya. Padahal kita tahu Nabi Daud itu siapa, status sosialnya raja. Nabi Daud itu, kalau raja kan ya normal aja atau natural ya, wajar dapat gaji dari negara misalkan, atau bahkan kalau sistem kerajaan itu seakan-akan negara itu punya dia gitu, dia terserah mau ngapain aja itu ke harta negara. Kalau bahas sekarang tuh mungkin APBN gitu ya, nah, itu terserah dia, pokoknya kekayaan negara kekayaan dia. Kalau raja kan bisa begitu. Nah, tapi Nabi Daud enggak. Nah, karena bukannya gaji dari negara itu, bukannya gaji negara itu dianggap haram dalam syariat Islam, bukan. Tapi ini Nabi ya. Nabi, orang-orang soleh itu tidak hanya berpikir boleh apa tidak ya, tidak hanya berpikir fikih. Kalau kita orang awam ya paling berpikirnya apa? Fikih, ini boleh apa tidak. Tapi orang terpilih ketika melakukan sesuatu, mengambil keputusan, tidak hanya berpikir boleh apa tidak, tapi mana yang lebih terbaik, mana yang paling baik. Sehingga meskipun boleh makan dari gaji negara misalkan, tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terbaik ya itu orang makan dari hasil keringatnya sendiri. Sehingga Nabi Daud berprofesi ketika itu. Profesinya sebagai apa? Sebagai haddad, pandai besi. Karena memang Nabi Daud ya, sebagai nabi diberikan mukjizat bisa melunakkan besi-besi. Besi-besi itu dilunakkan dengan tangannya ya, yang saya tahu ya, riwayat-riwayatnya itu dengan tangannya. Jadi nggak usah pakai alat-alat yang macam-macam itu ya, nggak usah capek-capek, pakai tangan melunakkan besi. Kemudian dengan kemampuannya itu Nabi Daud membuat baju perang, membuat helm perang, pedang dan sebagainya. Nah, itu dijual. Hasilnya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk makan sendiri, untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga-tangga, seperti lagi untuk
orang miskin. Nah, untuk apa? Fuqara wal masakin. Karena baju perang cukup mahal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa harus domba gitu ya? Dan kenapa harus menggembala gitu ya? Ini sebagai pelatihan dini bagi calon nabi untuk mengembangkan sifat tawadhu dan sifat tenangnya. Karena kita tahu domba itu beda dengan binatang yang lainnya. Domba itu ya, bagi teman-teman mungkin masih saru, masih bingung mana nih domba. Kadang-kadang kita kan di Indonesia bilang gonam, ada yang masih mengartikan kambing. Ini domba. Domba itu yang bulunya tebal itu, yang wedus gembol kalau kata orang Jawa ya. Nah, saya nggak tahu di Indonesia seperti apa domba itu. Tapi kalau di Arab, domba itu, yang dikenal domba itu penurut dan lebih tenang binatangnya. Nurut, lebih tenang, lebih mudah diatur gitu ya. Lebih mudah diatur. Nah, seseorang ketika berinteraksi dengan apapun itu akan terpengaruh secara tidak langsung dengan sifat sesuatu tersebut. Maka kalau di Jakarta orang itu keras-keras karena apa? Sehari-hari interaksinya kebanyakan dengan mesin, dengan motor, mobil, pokoknya ya itu lebih banyak yang keras-keras lah. Jadi sifat kepekaan orang-orang di ibu kota itu kan biasanya kurang ketimbang yang di perkampungan gitu ya. Karena kalau di kampung tuh orang ya meskipun kerja dan sebagainya, tapi masih punya banyak waktu untuk ngobrol dengan tetangga, interaksi sama manusia, sehingga sifat kepekaan itu terbangun. Kalau di kota, enggak. Berangkat kerja di kantor, depan laptop, atau yang di pabrik berarti depan mesin dan sebagainya. Habis itu pulang, jalan-jalanan macet ya. 2 jam, 1 jam, sampai rumah udah langsung tidur. Atau paling ngobrol sebentar sama keluarga atau dan sebagainya. Jadi jarang interaksi sesama makhluk, sama manusia. Maka sifat ketenangan, sifat kepekaan tadi mungkin berkurang, fitrahnya berkurang. Nah, orang berinteraksi dengan domba yang tenang, domba yang kalau bahasa tenang ini mungkin juga ada sifat-sifat tawaduknya, nunduk terus gitu kan domba itu kan. Nah, itu ada pengaruhnya di situ. Nah, kemudian melatih bagaimana mengatur makhluk Allah Subhanahu wa taala meskipun dimulai dari domba. Mengatur sana sini, melatih kesabaran, melatih kasih sayang ya. Melatih kesabaran, kasih sayang. Karena ngatur makhluk itu enggak mudah gitu ya. Apalagi manusia. Nah, tapi dimulai dengan yang agak lebih mudah dulu, ngatur domba dulu ya. Nah, diatur sana sini ya. Ketika domba ada yang satu sakit ya, yang lainnya sehat, ini kan dia mulai tuh sifat kasih sayangnya berkembang di situ. Nah, dirawat sebaik mungkin. Nah, itu belajar banyak pelatihan di situ. Dan yang tidak kalah penting adalah melatih kejernihan berpikir dan hati. Gimana? Karena dulu ya mengembala domba itu tentunya bukan di Mekah, artinya di kota, nggak ada di situ, nggak ada rumput atau nggak ada air atau nggak ada nggak memungkinkan untuk mengembala di dalam kota. Jadi kalau orang mau mengembala domba, dia mesti lari keluar Mekah, mencari padang rumput dan sebagainya, dan bisa nginep beberapa hari di luar. Ya, menginap beberapa hari di luar. Jadi kalau malam apa yang dilakukan kalau orang-orang pengembala domba di sana kalau malam? Nah, sementara nggak ada HP. Kalau sekarang orang bosan mungkin langsung megang HP, ya kan, scrolling dan sebagainya. Kalau zaman dulu ngapain orang-orang itu kalau mengembala domba, terus domba sudah tenang ya, terus para pengembala tinggal ya paling biasanya mereka bercerita atau membaca syair ya, apalagi. Nah, sisanya melihat pemandangan langit yang kosong, cuma ada bintang-bintang, pandangan luas, padang luas gitu. Pernah nggak merasa dalam kondisi kayak gitu?
Dalam kondisi kayak gitu, misalkan kita lagi camping atau di tanah lapang luas, kita nggak ngeliat apa-apa kecuali bintang-bintang di langit. Nah, itu suasana seperti itu mendorong orang untuk apa? Tafakur. Ini bintang, ini kok bisa indah kayak gini, siapa yang nyiptain? Kira-kira begitu kan. Subhanallah, berpikir itu tafakur. Jadi ada kesempatan ada seakan-akan segala sesuatu kondisi itu dibuat direkayasa sedemikian rupa untuk mempersiapkan seorang calon nabi. Belum lagi latihan fisiknya. Karena pasti sangat dibutuhkan ya fisik seorang pengembala domba itu. Seperti tadi misalkan ada domba yang sakit, rombongan domba yang lainnya sudah berjalan jauh, yang satu ketinggalan. Apa yang harus dilakukan? Ya diangkat sama dia. Ya, satu domba berapa kilo? Ya kan? Berapa? 30 kilo, 20 kilo kalau yang masih kecil. Nah, mungkin ada yang lebih besar daripada itu, wallahu a'lam. Itu kalau satu, kalau dua, dan seterusnya. Nah, itu latihan fisik. Belum memang jalan jauh dan seterusnya. Itu latihan fisik. Maka fisik Nabi Muhammad SAW itu kuat. Bahkan ya paling kuat bisa dikatakan dari seluruh para sahabat atau bahkan orang Quraisy. Secara fisik Nabi Muhammad SAW itu sangat kuat. Ya, kita belajar di Syama'il kemarin bagaimana fisik Nabi Muhammad SAW, bagaimana dadanya, bagaimana perutnya gitu ya. Oh, badannya bidang, besar, tegap gitu ya, gagah, maco, keren, luar biasa. Nah, ini jadi domba ini mengembala domba ini banyak sisi positifnya gitu ya. Nah, terlebih lagi ada sebuah riwayat, hadis ini sahih, muttafaq alaih, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, al-fakhru wal khuyala'u fi ahli al-khayli wal ibil. Al-fakhru wal khuyala, kebanggaan, sifat bangga, sifat kesombongan, fi ahlil khayli wal ibil, itu terdapat pada ahlil khayl, pada orang yang khayl itu kuda, orang yang mengembala kuda, orang yang merawat kuda, wal ibil, orang yang merawat atau mengembala onta. Karena onta dengan kuda punya sifat itu ya. Sementara kata Rasulullah, was-sakinatu fi ahlil ghanam. Apa sakinah? Sifat tenang ya. Di bawah itu terdapat fi ahlil ghanam, orang-orang yang mengembala ghanam. Itu sabda Nabi sendiri gitu. Nah, maka ini fakta ya. Saya beberapa kali melihat orang-orang yang pengembala onta ya. Itu kalau ngomong memang teriak-teriak. Ngomong teriak-teriak kencang-kencang gitu. Jadi beda dengan orang yang pengembala domba, itu kelihatan lebih tenang ya. Karena tadi ada pengaruhnya, dia berinteraksi dengan siapa sehari-harinya ya. Nah, ini luar biasa ya. Maka kalau yang punya domba di rumah ya, cobalah belajar gitu ya. Sayangnya saya nggak punya gitu ya, nggak punya domba di rumah ya. Paling punya ayam doang kalau saya itu. Ayam ya, kalau tetangga-tangga punya ya. Nah, itu di kampung. Kalau di Depok ya nggak ada ya. Ayam aja nggak boleh melihara di komplek ya. Nah, ini bagi yang di kampung luar biasa, ini punya kesempatan untuk mengikuti sunnah. Bukan cuma sunnah Nabi Muhammad, sunnah para nabi, yaitu mengembala domba. Nanti makanya kalau punya pesantren terus ada lahan luasnya, ada ternak domba di situ, santri-santri sesekali giliran untuk untuk menggembala domba. Baik. Nah, di sela-sela Rasulullah SAW menggembala domba ini ada sebuah cerita ya. Suatu ketika Rasulullah SAW itu bilang ke temannya ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Rasulullah sendiri ketika beliau nanti sudah jadi nabi, beliau bercerita tentang kejadian ini. Rasulullah SAW itu mengatakan, mahamamtu bi syai'in mimma kan ahlul jahiliyati ya'malunahu ghairu marrataini. Jadi ada kebiasaan orang-orang jahiliyah ya, ketika itu salah satunya adalah berpesta dengan musik-musik ya, kemudian ada khamar, minuman-minuman keras dan sebagainya.
Dan itu menjadi suatu yang lumrah gitu ya. Terlebih lagi kalau ada pesta pernikahan dan sebagainya. Nah, Rasulullah SAW sebagai manusia biasa ya, dalam arti ya manusia, punya sifat manusiawi maksud saya. Bukan berarti biasa itu sama dengan kita. Dalam arti beliau punya sifat manusiawi. Dan ketika beliau masih remaja, pernah terdetik dalam hatinya ingin melakukan seperti apa yang biasa dilakukan oleh pemuda jahiliyah pada umumnya. Nah, ketika masa remaja ini, ketika menggembala domba, Rasulullah SAW menyampaikan kepada temannya, rekan yang sama-sama menggembala domba. Kata beliau, "Lau annaka absarta li ghanami," ya, kalau kamu mau jagain domba-domba saya, ya, saya pengen masuk ke Mekah. Ya, saya pengen masuk ke Mekah, artinya ke kota. Fa asmur kama yasmuru syabab. Ya, ngapain? Ya, sehingga saya bisa begadang, ya, asmur, begadang, seperti para pemuda-pemuda remaja lain melakukan itu. Nah, kata rekannya ini, partnernya, oke, siap, ya, silahkan. Fakharajtu uridu dzalika. Kata Rasulullah, kemudian aku keluar, artinya meninggalkan tempat pengembalaan tadi ke Makkah. Hatta idza ji'tu awwala darin min duri Makkah. Sampai ketika aku datang sampai ke rumah pertama dari kota Makkah, sami'tu azfan. Aku mendengar suara musik. Azaf, suara musik. Azaf itu musik yang digesek ya. Faqultu ma hadza? Kata Rasulullah, ini apa? Nanya ke orang yang di situ ya. Mereka jawab, urus. Apa urus? Walimatul urus ya. Apa pesta pernikahan. Nah, kemudian Rasulullah ke sana. Ke sana fajalastu anzur wa daraballahu ala udhni. Kata Rasulullah, kemudian aku datang dan duduk, wa daraballahu ala udhuni. Allah menidurkanku. Nah, bahasanya daraballahu ala udhuni, Allah menidurkanku. Artinya tiba-tiba tidur, baru duduk langsung tidur. Itu aneh kan? Ya, nggak ada. Kita kan tidur kan perlu kipas-kipas dulu atau apalah gitu ya, agak remang-remang dulu baru stop. Nah, ini enggak. Begitu duduk, sep langsung tidur. Seperti orang nggak sadar. Fanimtu fama aiqadhani illa massus syams. Lalu aku tidur dan aku tidak terbangun kecuali dengan sengatan cahaya matahari. Artinya sudah siang. Ya, jangan ditanya sholat subuhnya belum, karena belum ada sholat gitu ya. Artinya belum ada syariat itu. Nah, kemudian faji'tu sahibi. Ya, kemudian beliau kata Rasulullah, aku datang lagi, pulang lagi ke rekannya. Nah, dan dia bertanya, apa ceritanya? Kata dia, ya diceritakan aja, nggak sempat menikmati apa-apa, nggak sempat nonton apa-apa, pokoknya langsung tidur. Nah, itu sekali ya. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma qultu lahu lailatan ukhra." Di malam yang lain Rasulullah SAW melakukan upaya yang sama, ngomong lagi ke partnernya, jagain dong gitu ya, saya mau ke Mekah. Ya udah silakan, berangkat lagi. Ternyata terjadi hal yang sama ya, begitu datang ke tempat yang tadi ada musik-musiknya, ada pesta-pesta dan sebagainya, begitu duduk langsung tidur dan tidak bangun kecuali matahari sudah panas, sudah siang ya. Nah, thumma mahamamtu ba'dahu bisu. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, setelah itu aku tidak pernah punya keinginan itu lagi. Nah, itu kisahnya seperti itu. Sampai Rasulullah SAW dapat wahyu, artinya menjadi nabi. Nah, jadi Rasulullah SAW dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan ya, Rasulullah itu normal secara sifat kemanusiaannya. Artinya punya hasrat, punya hawa nafsu gitu ya, normal. Nah, kenapa cerita ini penting? Cerita ini sangat penting karena setelahnya gitu ya, setelahnya orang-orang orientalis itu belakangan ini itu menuduh bahwasanya Nabi Muhammad ini orang yang punya kelainan jiwa. Nah, seperti kalau bahas sekarang itu orang autis. Pernah ketemu sama orang autis ya, atau pernah ngelihat? Nah, mungkin yang belum pernah lihat, orang autis itu berbeda memang dari yang lainnya. Saya beberapa kali punya murid ketika di sekolah anak autis.
Yang lainnya main, sibuk rame bola apa segala macam, dia nulis sendiri, dia baca sendiri, atau dia sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, sibuk dengan dunia sendiri. Ya entah kadang-kadang, biasanya tergantung lingkungannya. Ya, karena kami dulu lingkungan bagus Islami. Nah dia sibuk dengan yang baik-baik itu, yang baca buku, yang dengerin ceramah atau apa. Nah, dia, tapi aneh, memang perilakunya aneh. Nah, cerita ini menepis, menjawab tuduhan tadi. Rasulullah normal kok. Rasulullah normal, manusiawi. Rasulullah juga pernah berusaha untuk itu. Cuma bedanya Rasulullah ini dilindungi, maksum. Maksum. Nah, dari cerita ini pun kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW ini bahkan sebelum beliau menjadi nabi, diutus menjadi nabi, diangkat jadi rasul, beliau ini sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan hal-hal yang mengurangi kehormatannya sebagai nabi. Nah, nanti kita juga ada cerita itu ketika membangun ulang Ka'bah. Nah, karena Ka'bah ketika Rasulullah umur 35 tahun, Ka'bah itu sempat roboh, dalam arti beberapa dindingnya. Kemudian Quraisy ketika itu membangun ulang Ka'bah. Dan Rasulullah SAW ketika itu sebagai anggota suku atau anggota masyarakat yang baik, ikut berkontribusi membangun Ka'bah bersama Abbas pamannya dan teman-temannya atau saudara-saudaranya. Rasulullah SAW membawa batu-batu Ka'bah yang besar-besar itu dipanggul seperti yang lainnya sama. Tapi Rasulullah nggak pakai pelapis, langsung badan di sini ya. Atau mungkin pelapis tapi satu helai kain aja, baju aja normal gitu ya. Sementara yang lain pakai pelapis. Sehingga kata pamannya, kata Al-Abbas, wahai Muhammad, itu sarung kamu, izar. Sarung itu maksudnya, izar itu pakaian bawah. Nah, pakaian bawah kan pakaian itu ada dua, pakaian atas, bawah sama atas gitu ya. Nah, taruh di sini, lepas terus taruh di sini untuk menjadi pelamping supaya nggak sakit, kan gitu kan. Nah, karena batu kan keras gitu ya, gede lagi. Akhirnya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dibuka izarnya, ya. Nah, tapi jangan ini asumsi saya ya. Ini ketika itu masih ada mungkin seperti celana pendek atau apa gitu, masih ada. Bukan berarti kemudian telanjang, enggak ya. Ditaruh di atas. Nah, begitu naruh itu dilepas sarung dan ditaruh di sini di pelapis, kata Rasulullah, tiba-tiba aku tersungkur seperti kayak ada orang yang mendorong gitu ya. Nah, terjerembab ke atas pasir gitu ya. Sambil menengadahkannya ke langit. Nah, wajahnya itu ngeliat ke langit ya. Habis itu langsung nyari apa? Kata Nabi Muhammad, "Acini izari." Mana sarung saya tadi? Dipakai lagi. Nah, hanya untuk sekedar terbuka auratnya sedikit saja, Rasulullah SAW nggak boleh ya. Artinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh sama Allah itu. Nah, apalagi yang lebih jauh daripada itu. Ya. Artinya kalau ada yang pernah mengatakan bahwasanya masa kecil Rasulullah itu sama kayak masa kecil kita gitu ya. Kalau kita dulu waktu kecil pernah nyolong jambu, ya Rasul juga sama. Naudzubillah ya. Enggak, Rasulullah SAW bahkan di kisah Halimah Sa'diyah ketika Halimah Sa'diyah menyusui, kan ada dua yang disusui ketika itu. Halimah Sa'diyah juga punya anak Abdullah kalau tidak salah namanya. Kemudian Rasulullah SAW, Rasulullah jatahnya sebelah kanan, payudara sebelah kanan, saudaranya sebelah kiri. Setiap kali Nabi Muhammad SAW diberikan puting yang sebelah kiri, nggak pernah mau. Seakan-akan ngerti itu bukan jatah beliau, masih bayi padahal itu. Ya, itu begitu diceritakan di riwayat-riwayatnya. Jadi Rasulullah SAW, dari kisah ini kita bisa ngambil kesimpulan ya, sebagaimana sebagian ulama berpendapat bahwasanya Rasul itu maksum ya, bahkan sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul. Nah, baik ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Kayaknya tidak perlu panjang-panjang ya, yang penting ada satu atau dua hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Rasulullah SAW ini terkait masa remaja Rasulullah SAW. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masa mudanya, kira-kira 20 tahun ke atas ya.
Memang seperti yang pernah saya sampaikan, kisah atau cerita atau riwayat Rasulullah SAW sebelum kenabian itu tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak, artinya tidak terlalu banyak riwayatnya. Jadi ya singkat-singkat aja gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak literaturnya atau riwayat-riwayatnya. Baik, jadi setelah remaja langsung nanti kita akan lompat bagaimana masa muda Rasulullah SAW, berdagang juga ya. Jadi artinya hidup Rasulullah SAW dari kecil itu sudah mandiri, sudah punya kepekaan yang sangat luar biasa tadi. Nanti pemuda juga belajar berdagang dan sebagainya, sampai nanti pada akhirnya menjadi salah satu partner dagangnya Siti Khadijah, dan kemudian menjadi atau dilamar untuk menjadi suami Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, mungkin nanti kalau ada pertanyaan ya, kita buka sesi pertanyaan ya. Wallahu alam ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang baik, yang saleh, yang kelak mendapatkan syafaat beliau, dan yang kelak akan bertemu dengannya, membersamai Rasulullah SAW di surga. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.